Biar dijadiin, biar Ini dijadiin. materinya sumpah, Ngomongin materi kan ya. materinya sumpah nggak tahu. Ya, Ini Bisa bakunya nggak tuh bahasa sejam? apa sih? kayaknya sih, harusnya sih bisa. Petkul teori. Ada gini ya materinya. Ini on cam ya? Aduh, ntar aku cariin ya. Eh, mau bayar semua. Tes tes. Masuk suara aku kan? Masuk. Oh, Oke. masuk, masuk, masuk. Mana sih jawabannya? Aduh, Case-nya baru. Mikirnya case yang kemarin. Ternyata, astaga. nggak saya chat. Mana sih gininya? Ada yang punya translate-nya nggak? Nggak ngerti. Nggak ada. Translatein manual aja ya. Oke. Bab 7. Halaman berapa tuh? 153. Aku nge-share ya. Ini kan ya. Kita case berapa ya?
Ini ya. 73 ya? 72 nggak sih? 72? 72, 72. Oke. Kita kelompok 2 kan? Kita kelompok 2. Kelompok 3. Ih, Oke, 72 panjang juga. panjang. Aduh, nggak ngerti bahasa Inggris. Mana nih? Atau enggak kalau misalnya sekarang nggak ngerjain, yang penting kita ngerjain itu dulu BTS-nya, mesin. Ntar kalau misalnya apa kayak belum nemuin itu sampai 1 jam, gimana ya? Oke. Kok sama? Oh ini jawabannya ada. Tapi bahasa Inggris juga. Kan ada beda desktopnya. Kok gini ku nggak bisa nggak bisa lebih gede ya? Apanya? Ini ya kameranya. Apa? Ya kameranya. Nah terus gimana nih? Udah semua. Iya udah kita diskusi berarti. Ih panjang. Oh, materi. Panjang banget sumpah tesnya. Teori
pet goal teori yang gimana ya? Oh, Pet goal teori itu yang kayak gimana sih? Itu yang sebelumnya. nggak tahu, lupa. Sebelumnya, teori. Teori tentang bagaimana pemimpin memotivasi bawahannya Iya kan gitu juga. untuk mencapai. Goal. Ini yang pet goal teori yang kita buat di YouTube itu ya? Hmm. Udah lupa. Salah jawabannya tadi, Mas. Hah? Enggak, Kok bener-bener dikurungkan? latihan tadi. Tadi mau aku translatein terus, ternyata udah ditranslatein. Eh,
Oh, ini tuh yang kenapa yang followersnya ngikutin leader gitu ya? Ya nggak sih? Karena kan udah jelas loh, kayak dikasih tahu dari awal leadernya tuh ngasih apa kayak gitu. Itu nggak sih pet goal? Keji. Teori. Ini kita isi buat di Word, Nggak, kayak ini itu, nggak. kayak presentasi nih ya. Kayaknya nggak dibuat di Word deh, langsung dipresentasiin. Gas dah. Gitu sih. Cuma nggak paham. Mata mas juga. Ya, Indonesia. Ini ceritanya kenapa sih? Danielnya nih, case-nya nih, itu gimana? Iya. Translatannya. Nah, Ya, aku ke toilet bentar. Oke. Oke. Bentar. Bentar deh. Aku stop sharing bentar. Kalau aku buka aplikasi lain, kelihatan nggak ya? Coba. Nggak kelihatan. Tapi ke recordnya kelihatan pasti. Ah, yaudah dah. Oh iya.
Oke. Sumpah translate-nya nih Pakai cara yang di TikTok. apa? Jadi, Mbak, ada yang bisa jelasin nggak kasusnya tuh tentang apa? Aku cuman baca ini sih, sampai setengah masih. Itu jadi dia ini punya perusahaan Hmm, fotokopi. Tapi di perusahaan itu ada kayak 3 apa bagian gitu. hmm, Ada yang tugasnya fotokopi, terus mana tadi? Terus ada yang kayak edit-edit banner, terus desain-desain gitu. Terus yang satu lagi apa ya? Dua cuman dua. Nah, jadi pekerjaannya itu ada yang full time, terus ada yang part time. Terus yang di bagian fotokopi itu kebanyakan kayak siswa-siswa yang part time gitu. hmm, Terus ini lu orangnya apa ya? Kayak bersahabat gitu sama anggota apa? Pekerja-pekerjanya soalnya kan apa? Pekerjaan fotokopi itu kan membosankan katanya. hmm. Nah, jadi dia kayak bebas pekerjaannya pakai baju apa, terus mau apa dengerin musik apa di waktu dia bekerja, terus pokoknya menciptakan lingkungan kerjanya yang kayak bersahabat gitu lah, jadi anggota-anggotanya itu jadi seneng gitu dan pekerjaannya efektif. Nah, terus yang di bagian satunya itu sama aja sih, tapi bedanya kalau misalnya yang di bagian fotokopi itu lebih lebih membosankan, tapi kalau misalnya yang bagian yang diedit itu lebih kompleks gitu. Yang ada kayak permasalahan gitu kan biasanya kalau misalnya kerja, dia harus nyocokin kelasnya sama jadwal kerjanya, tapi Daniel ini kayak nggak mau ambil pusing gitu, jadi dia ya udah kalau misalnya ada tabrakan antara jadwal kelas sama jadwal kerjanya, jadi di reschedule gitu. Jadi itu yang membuat para pekerja reputasinya jadi bagus gitu di antara karyawan-karyawannya. Bagus.
Daniel juga kayak apa ya, suka apa kayak nganalisis karyawan di dua tempat itu kan. Nah, dia tahu kalau misalnya yang di tempat desain itu orangnya lebih unik gitu, lebih mandiri, lebih lebih pokoknya kayak di lebih beda masing-masing, lah, beda sama yang iya kayak di masing-masing departemen tuh berarti berbeda gitu. jadi terus kalau misalnya ada yang di kesulitan, si Daniel suka bantuin terus kayak Membantu. ya kayak bantuin apa sih masalahnya. Nah, terus terusan bantuan Daniel gitu. Jadi si Daniel lebih lebih apa ya, secara personal tuh lebih lebih banyak gitu daripada yang cuma fotokopi. Tapi tetap mereka kayak apa, Daniel tetap menciptakan lingkungan yang bersahabat di kedua tempat usahanya itu. Makanya si perusahaan Daniel itu profitnya tumbuh terus dan reputasinya bagus. Nanti. Bagus. Terus kalau misalnya pertanyaan nomor 1 gimana ya? Kenapa Daniel memimpinnya? Lihat dulu deh. Berarti dia tipenya yang suportif ya. Iya, Karena dia kayak dia friendly gitu. part Bener.